Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim tugas akhir, saya dengan Reza Rio dan partner saya dengan Muhammad Khairul Swantoro ingin menjelaskan terkait dengan merger dan akuisisi keuangan perusahaan. Pembahasan yang akan kami bahas, poin satu adalah latar belakang, poin dua pengertian dan akuisisi, poin tiga bentuk dasar akuisisi, poin keempat dasar hukum merger dan akuisisi, poin kelima model-model dari merger dan akuisisi, poin keenam sinergi, poin ketujuh sumber sinergi, poin kedelapan NPV dari merger, poin ke-9 merger menambah nilai, poin ke-10 akuntansi dan akuisisi, poin ke-11 divestasi, poin ke-12 soal kasus, poin ke-13 kesimpulan. Latar belakang, latar belakang yang kami buat di bab satu ini adalah memasuki era perdagangan bebas yang dimana persaingan menjadi semakin ketat. Menuntut setiap perusahaan agar dapat tahan dan lebih berkembang. Untuk itu, perusahaan perlu mengembangkan setiap strategi yang tepat agar perusahaan bisa mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya serta bisa berkembang dan berdaya saing tinggi. Hal ini perusahaan bisa mewujudkan dengan cara perusahaan dapat memilih serta mengembangkan strateginya. Strategi yang digunakan perusahaan untuk bersaing dan perusahaannya harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta tujuan jangka panjang perusahaan. Suatu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara memperluas kegiatan perusahaan yang sudah ada. Misalkan dengan menambah jumlah atau variasi produk, membangun perusahaan baru, ataupun dengan membeli perusahaan lain. Itu salah satu metode yang ada. Ya, salah satu cara perusahaan dapat bersaing adalah dengan cara ekspansi. Melalui ekspansi, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat bertahan dan bersaing di dunia bisnis saat ini. Ekspansi terbagi menjadi dua, yaitu ekspansi internal atau pertumbuhan perusahaan dari dalam dan pertumbuhan perusahaan dari luar atau yang dikenal dengan nama ekspansi eksternal. Ekspansi internal merupakan ekspansi yang dilakukan dengan cara membangun bisnis baru dari awal, sedangkan ekspansi eksternal dapat dilakukan dengan cara membeli perusahaan yang sudah ada. Ya ini, dengan cara penggabungan usaha. Untuk bentuk penggabungan usaha antara lain melalui merger dan akuisisi. Di Indonesia, praktek akuisisi umumnya dilakukan oleh satu kanal acquisition khusus pada perusahaan yang go public. Merger dan akuisisi ini telah berkembang menjadi tren di beberapa perusahaan. Standar akuntansi keuangan 22 dalam kurung PSAK 22 per efektif 2015 mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai suatu transaksi atau peristiwa lain yang dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih usaha. Bila suatu perusahaan melakukan merger, maka kegiatan operasional perusahaan melalui akuisisi, maka perusahaan yang diakuisisi masih dapat menjalankan operasinya tanpa ada campur tangan dari perusahaan yang mengakuisisi. Alasan suatu perusahaan melakukan merger dan akuisisi adalah untuk memperoleh sinergi, strategic opportunity, meningkatkan efektivitas, dan mengeksploitasi niche pricing di pasar modal. Tujuan dilakukannya merger dan akuisisi adalah mendapatkan sinergi dan nilai tambah agar perusahaan itu lebih besar. Keputusan perusahaan untuk merger dan akuisisi bukan sekedar menjadikan 2 ditambah 2 menjadi 4, tetapi merger dan
mesin harus menjadikan 2 ditambah 2 menjadi 5 dan seterusnya. Oke, kemudian kami masuk kepada rumusan masalah. Pengertian, sorry, yang akan saya bahas, apakah pengertian merger dan akuisisi? Kemudian ada pertanyaan, apakah bentuk dari dasar akuisisi? Apakah dasar hukum merger dan akuisisi? Apakah model-model dari merger dan akuisisi? Apakah itu sinergi? Apakah itu NBP merger, sorry. Apakah merger menambah nilai? Bagaimana akuntansi untuk akuisisi? Dan apakah pengertian investasi? Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, pengertian merger dan akuisisi. Merger adalah proses di mana dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan dan tetap berdiri tersebut. Rekomendasi dari Brian L. Turner 2004. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memberikan pengertian atau definisi merger dalam pusat kalimat yang hampir seragam. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam huruf PT menggunakan istilah penggabungan sebagai pengganti terminologi merger. UPT memberikan pengertian penggabungan adalah perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menggabungkan diri secara dengan cara memberikan satu perseroan baru yang karena hukum beroleh aktiva dan pasifa dari perseroan yang beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status dengan perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Pengertian penggabungan tersebut kemudian secara khusus dalam disebutkan dalam Perintah Nomor 7 Tahun 98 tanggal 24 Februari 98 mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilan perseroan terbatas. Yang bunyi lengkapnya dikutip sebagai berikut. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Jadi, merger dapat didefinisikan sebagai sebuah gabungan antara dua organisasi atau lebih, di mana hanya ada satu perusahaan yang akan bertahan. Contoh, seperti yang kami tampilkan di gambar ada Excel dan Axis. Perusahaan ini merger di tahun 2014 dan yang tetap bertahan adalah Excel karena Excel sebagai majority dalam pemegang. Oke, pengertian akuisisi. Akuisisi adalah pengambil, pengambil alihan sebagian besar dari saham. Keterangannya adalah lebih dari 50% atau seluruh kepemilikan suatu bank. Akuisisi merupakan lembaga hukum yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UPT) dikenal dengan istilah pengambil alihan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 tentang perbankan tetap disebut sebagai akuisisi, yaitu pengambil alih kepemilikan suatu bank. Pengertian mengenai pengambil alihan juga dijumpai dalam ketentuan pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pengambilan yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan alih yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas bank tersebut.
Pengambil alih yang dilakukan dengan cara pengambil alihan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dilakukan oleh calon melalui direksi, calon atau langsung dari pemegang saham. Pengambil alihan dapat dilakukan hukum atau orang perseorangan. Pengambil alihan sebagaimana dimaksud adalah pengambil alihan yang saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Akuisisi sebagai setiap perbuatan hukum untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham atau aset dari perusahaan lain. Kelas sumber Ibu Imam tahun 2009. Akuisisi merupakan salah satu jenis merger di mana salah satu perusahaan mengambil alih kepemilikan perusahaan lain sehingga meskipun nama target perusahaan tetap ada, tetapi kepemilikan perusahaan tetap ada dan telah beralih kepada perusahaan yang mengakuisisinya. Contoh perusahaan yang melakukan akuisisi terhadap Philip Morris International yang mengakuisisi PT Hansa. Sini kami menjelaskan salah satu contoh Philip Morris dan Hansa mereka melakukan akuisisi. Bentuk dasar akuisisi. Akuisisi merupakan salah satu dari dasar, yaitu merger atau konsolidasi. Merger adalah perusahaan yang mengakuisisi mempertahankan nama dan identitasnya dan memperoleh semua aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi. Setelah merger, perusahaan yang diakuisisi tidak lagi ada sebagai entitas bisnis yang terpisah. Sedangkan konsolidasi sama dengan merger, kecuali bahwa perusahaan yang sama sekali baru dibuat dalam konsolidasi. Baik perusahaan yang mengakuisisi maupun perusahaan yang diakuisisi mengakhiri keberadaan mereka sebelumnya dan menjadi bagian dari perusahaan baru. Karena kesamaan antara merger dan konsolidasi, kami akan menyebut kedua jenis reorganisasi tersebut sebagai merger. Berikut adalah 2 poin pentingnya merger dan konsolidasi. Merger secara hukum mudah dan tidak memerlukan biaya. Sebanyak bentuk akuisisi lainnya. Kenapa? Ini menghindari perlunya mentransfer judul setiap aset individu dari perusahaan yang diakuisisi ke perusahaan yang mengakuisisi. Kedua, pemegang saham setiap perusahaan harus menyetujui merger. Biasanya, 2/3 dari pemilik saham harus memilih untuk disetujui. Selain itu, pemegang saham dari perusahaan yang diakuisisi memiliki hak penilaian. Ini berarti bahwa mereka dapat menuntut agar perusahaan yang mengakuisisi membeli saham mereka pada nilai yang wajar. Seringkali, perusahaan yang mengakuisisi dan pemegang saham berbeda dari perusahaan yang diakuisisi tidak dapat menyepakati nilai wajar. Hal ini mengakibatkan pada proses hukum mahal. Kami akan membahas poin kedua adalah akuisisi saham. Akuisisi saham. Cara kedua untuk mengakuisisi perusahaan lain adalah dengan membeli saham suatu perusahaan tersebut dengan imbalan uang tunai, saham, atau sekuritas lainnya. Proses ini dapat dimulai dengan penawaran pribadi dari manajemen suatu perusahaan ke perusahaan lain. Pada titik tertentu, penawaran tersebut diambil langsung ke pemegang saham dan penjual. Seringkali dalam penawaran tender adalah penawaran umum untuk membeli saham
perusahaan target. Itu dibuat oleh satu perusahaan secara langsung pada pemegang saham perusahaan lain. Tawaran tersebut komunikasikan kepada pemegang saham perusahaan target melalui pengumuman publik seperti iklan surat kabar. Kadang surat umum digunakan dalam penawaran tender juga. Namun, pengiriman surat kabar secara umum sulit dilakukan karena nama dan alamat pemegang saham yang tercatat biasanya tidak tersedia. Oleh karena itu, faktor berikut terlibat dalam memilih antara saham dan merger. Dalam akuisisi saham, rapat pemegang saham tidak perlu diadakan dan pemungutan suara tidak diperlukan. Jika pemegang saham perusahaan targetnya tidak menyukai tawaran tersebut, mereka tidak diharuskan untuk menerimanya dan tidak perlu menawarkan saham mereka. Itu poin pertama. Poin kedua, dalam akuisisi saham, perusahaan penawar dapat berhubungan langsung dengan pemegang saham perusahaan dan manajemen dengan pemegang saham perusahaan sasaran melalui penawaran tender. Manajemen perusahaan target dan dewan direksi bisa dilewati. Poin ketiga, manajer sasaran sering menolak akuisisi. Kenapa? Dalam kasus tersebut, akuisisi saham menghindari manajemen perusahaan target. Dapat melakukan perlawanan oleh manajemen perusahaan target, sehingga sering membuat biaya akuisisi saham lebih tinggi daripada biaya merger. Poin keempat, seringkali sebagian kecil pemegang saham akan bertahan dalam penawaran tender. Dan dengan demikian, perusahaan target tidak dapat sepenuhnya diserap. Poin kelima, penyerapan lengkap satu perusahaan oleh perusahaan lain membutuhkan merger. Banyak akuisisi saham berakhir dengan merger formal. Kami akan menjelaskan poin mengenai akuisisi aset. Akuisisi aset adalah suatu perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan membeli semua asetnya tanpa perusahaan penjual tidak serta menyap cangkangnya terhadap perusahaan tersebut. Jadi dia tetap dapat mempertahankan pemungutan suara resmi dari pemegang saham target bukan dalam akuisisi aset. Keuangan di sini adalah bahwa meskipun pengakuisisian serta dibiarkan dengan pemegang saham minoritas dalam akuisisi saham, ini tidak dapat terjadi dalam akuisisi aset karena pemegang saham minoritas sering menghadirkan masalah seperti tidak sepakatan. Namun, akuisisi aset melibatkan pemindahan hak milik atas aset individunya yang dapat memakan biaya. Contohnya, dari sisi takeover. Sorry, sini mungkin saya bisa bicarakan secara struktur. Dari sisi takeover itu bisa dibagi dalam acquisition, akuisisi contest, point private. Dari acquisition itu terbagi lagi bisa menjadi merger, acquisition of stock, kemudian acquisition of asset. Oke, kami mau menjelaskan terkait dengan merger dan akuisisi. Dasar hukum merger. Dasar hukum merger, penggabungan merupakan transaksi yang sah dan diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 47 tentang perseroan terbatas. Dasar hukum merger, oke, di poin dasar akuisisi. Regulasi yang menjadi dasar bagi akuisisi yang dilakukan oleh secara khusus berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal dan pasar kedua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPAM). Lain, keputusan Ketua BAPAM nomor Cap strip 05 strip PM strip 2000 peraturan nomor 6 E poin 2 tentang transaksi
material utama dan perubahan kegiatan usaha utama, sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Bappenas Nomor Cap 02 CPM 2001. Keputusan Bappenas Cap strip 12 strip slash PM slash 97 yang berisikan peraturan nomor 7 poin L tentang transaksi berbenturan kepentingan sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Ketua Bappenas Nomor Cap strip 32 slash PM slash 2000. Keputusan Ketua Bappenas Cap strip 04 strip PM 2000 kan peraturan nomor 7 H.1 tentang pengambilan surat keterangan narasumbernya adalah Syahri Naihashi tahun 2005. Kami akan menjelaskan terkait dengan model-model dari merger dan akuisisi. Model-model merger. Pertama, merger horizontal. Adalah merger yang dilakukan oleh sejenis atau usahanya sama. Misalnya, merger antara dua perusahaan roti. Merger perusahaan roti itu termasuk merger horizontal. Kemudian ada perusahaan sepatu. Kemudian ada merger perusahaan kapas. Kami akan memberikan contoh. PTA yang mengusahakan kapas bergabung dengan PT yang mengusahakan perikanan. Bergabungnya dengan PTC yang mengusahakan kain dan seterusnya. Dengan demikian, tujuan kerjasama di sini adalah menjamin tersedianya pasokan atau penjualan dan distribusi, di mana PTB akan mempergunakan produk PTB dan seterusnya. Terkait dengan model selanjutnya adalah merger vertikal. Merger vertikal adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. Misalnya, dalam alur oh, perusahaan pemintalan benang merger dengan perusahaan kain, perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil. Contoh PTA, PTB, PTC bergabung, lalu PTB yang menjadi unit perusahaan. Mereka merger dengan satu kesatuan industri yang sama dan saling berhubungan. Contoh berikutnya adalah konglomerat. Konglomerat ialah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya sama sekali, pasti satu sama lain. Misalnya, perusahaan sepatu merger dengan perusahaan elektronik, atau perusahaan mobil merger dengan perusahaan makanan. Tujuan utama konglomerat ialah mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Caranya ialah dengan saling bertukar saham antara kedua perusahaan yang disatukan. Model-model akuisisi. Akuisisi berdasarkan cara yang ditempuh. Akuisisi saham, yaitu akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli saham suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata sehingga dapat diperhitungkan adalah untung dan ruginya. Oke. Dan akuisisi aset, ya ini akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli aset dari perusahaan berupa aktiva atau pasifa perusahaan yang akan diakuisisi. Model akuisisi lainnya adalah akuisisi berdasarkan tujuan. Akuisisi finansial, yaitu akuisisi yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan finansial semata, sehingga yang diperhitungkan adalah akuisisi strategis, yaitu akuisisi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sinergi. Sumber dari Syahri Naisi tahun 2003. Kami masuk ke bagian sebelumnya, kami membahas berdasarkan akuisisi. Sekarang bisa mengapa bukan harus kita akuisisi. Meskipun bagian sebelumnya
bahwa akuisisi dan merger memiliki definisi yang berbeda. Perbedaan ini yang akan membuat perbedaan ini yang akan menjadi tidak penting dalam bagian ini. Dan banyak dari bagian ini kecuali dinyatakan lain, kami akan membahas sudah merger secara bersamaan. Oh, sebagian besar pemikiran kita di sini dapat diatur dalam 4 pertanyaan. Misalkan perusahaan A sedang mempertimbangkan untuk sisi perusahaan B. Nilai perusahaan A adalah VA dan nilai perusahaan B adalah VB. Selisih antara nilai perusahaan ini yang akan kami gabungkan adalah dalam bentuk VAB. Dan jumlah nilai perusahaan adalah sebagai entitas yang terpisah adalah sinergi dari akuisisi. Dengan rumus yang akan kami buat sama dengan sinergi sama dengan VAB kurang buka kurung VA plus VB kurung. Dengan kata lain, sinergi terjadi ketika nilai perusahaan gabungan setelah merger lebih besar dari jumlah perusahaan yang akan mengakuisisi. Dan nilai perusahaan yang diakuisisi sebelum merger itu akan kita lihat. Dari mana kekuatan dari sinergi itu berasal? Oke, Kas dapat menciptakan nilai. Kami mendefinisikan dengan rumus CFT sebagai perbedaan antara arus kas pada tanggal perusahaan gabungan dan jumlah arus kas dari 2 perusahaan yang terpisah. Dari bab tentang penganggaran modal, kita tahu bahwa arus kas dalam setiap itu dapat sebagai A CFT sama dengan A WT kurang A cos T dikurang A tax T kurang A capital requirements. Nanti akan kami kirimkan terpisah untuk rumusnya jika kami dapatkan karena banyak slide nanti. Dari mana kekuatan sinergi itu berasal? Kita masih menyambut di slide yang ini. Peningkatan arus kas menciptakan nilai. Oke, sorry. Dari mana kekuatan sihir sinergi berasal? Secara umum, perusahaan yang mengakuisisi membayar premi untuk perusahaan yang diakuisisi atau target. Apakah ada motif merger selain sinergi? Seperti telah kami katakan sebelumnya, sinergi adalah sumber keuntungan bagi pemegang saham. Para manajer cenderung melihat potensi merger secara berbeda dengan view yang lain. Bahkan jika sinergi dari merger kurang dari premi yang dibayarkan kepada target, para manajer dari perusahaan yang mengakuisisi masih dapat diuntungkan. Sumber sinergi. Sumber sinergi pada bagian ini kita membahas tentang peningkatan pendapatan. Pengertiannya adalah suatu perusahaan gabungan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari 2 perusahaan yang terpisah. Peningkatan pendapatan dapat berasal dari pemasaran, manfaat strategis, dan kekuatan pasar. Keuntungan pemasaran. Keuntungan pemasaran sering diklaim bahwa karena pemasaran yang lebih baik, merger dan akuisisi dapat meningkatkan pendapatan usaha. Manfaat untuk strategis. Beberapa akuisisi menjanjikan strategis memberikan manfaat lebih, seperti opsi daripada peluang investasi yang standar. Kekuatan pasar atau monopoli. Suatu perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain untuk mengurangi persaingan. Jika demikian, harga dapat dinaikkan menghasilkan keuntungan monopoli. Pengurangan biaya. Sebuah perusahaan gabungan dapat beroperasi lebih efisien daripada 2 perusahaan yang terpisah. Seringkali, biaya yang lebih rendah disebut sebagai alasan utama merger. Merger dapat meningkatkan
efisiensi operasional secara dapat meningkatkan efisiensi operasi dengan cara berikut. Satu, poin skala ekonomi. Skala ekonomi berarti bahwa biaya produksi rata-rata turun ketika tingkat produksi meningkat. Untuk poin ekonomi integrasi vertikal, ekonomi operasi dapat diperoleh dari kombinasi vertikal maupun dapat kombinasi horizontal. Tujuan utama akuisisi vertikal adalah untuk mempermudah koordinasi kegiatan operasi yang terkait erat. Poin berikutnya, transfer teknologi. Transfer teknologi adalah alasannya untuk budget. Pabrikan mobil mungkin akan mengakuisisi perusahaan pesawat terbang jika teknologi kedirgantaraan mungkin akan mengakuisisi perusahaan pesawat terbang. Jika teknologi jika teknologi tersebut dapat meningkatkan kualitas otomotif, transfer teknologi inilah yang menjadi motivasi di balik penggabungan Google dan sumber daya pelengkap. Beberapa perusahaan mengakuisisi orang lain meningkatkan penggunaan sumber daya yang ada. Penghapusan manajemen yang tidak efisien. Perubahan dalam manajemen seringkali dapat meningkatkan nilai perusahaan. Beberapa manajer mengeluarkan terlalu banyak uang untuk penghasilan tambahan dan proyek kesayangan membuat mereka siap untuk diambil alih. Kami masuk dalam dasar untuk pajak. Bank pajak mungkin menjadi insentif untuk beberapa sisi. Perangan ini bisa berasal dari satu, penggunaan pajak, dua, penggunaan aplikasi yang tidak terpakai, tiga, penggunaan dana surplus. Kerugian operasi bersih. Kerugian operasi bersih sebuah perusahaan dengan divisi yang menguntungkan dan divisi yang tidak menguntungkan memiliki tagihan pajak yang rendah karena kerugian di saat si mengimbangi pendapatan lain. Namun jika kedua divisi tersebut sebenarnya adalah perusahaan terpisah, perusahaan yang bukan tersebut sebenarnya adalah perusahaan sorry. Namun jika kedua divisi tersebut sebenarnya adalah perusahaan terpisah, perusahaan yang menguntungkan tidak akan dapat menguntungkan bagian dari divisi yang untuk mengimbangi pendapatannya. Jadi dalam situasi yang tepat, budget dapat mengenakan pajak. Kapasitas hutang. Kapasitas hutang setidaknya ada dua kasus di mana budget memungkinkan peningkatan utang dan perlindungan pajak yang lebih besar. Dalam kasus pertama, target utang yang kalau sedikit dan pengakuisisi dapat memtarget hutang yang hilang. Dalam kasus kedua, target maupun pengakuisisi memiliki target utang yang optimal. Merger mengarah pada pengurangan resiko, menghasilkan kapasitas utang yang lebih besar dan perlindungan pajak yang lebih besar. Dana kelebihan. Dana yang kelebihan. Keikhlasan lain dalam undang-undang pajak melibatkan kelebihan dana, makanya adalah sebuah perusahaan yang memiliki kas bebas. Artinya, dia memiliki arus kas yang tersedia setelah membayar semua pajak dan setelah semua proyek nilai sekarang lebih nilai sekarang bersifat positif setelah didanai. Dalam situasi ini, selain membeli sekuritas, perusahaan dapat membayar dividen atau membeli kembali saham. Persyaratan modal yang dikurangi. Sebelumnya, kami menyatakan bahwa dari skala ekonomi,
Merger dapat mengurangi biaya operasional. Oleh karena itu, merger juga dapat mengurangi kebutuhan modal, akuntan biasanya. Membagi modal menjadi dua komponen, modal tetap dan modal kerja. Dua, dua. Total modal. Oleh karena itu, nanti juga dapat mengurangi kebutuhan modal, akuntansi. Biasanya bagi modal menjadi dua komponen, modal tetap dan kerja. Dua efek samping finansial dari akuisisi adalah pertumbuhan penghasilan. Akuisisi dapat menciptakan tampilan pendapatan. Mungkin investor orang cerdik berpikir bahwa perusahaan lebih berharga daripada yang sebenarnya. Untuk materi berikutnya, saya serahkan kepada tim saya, Hairul, untuk melanjutkan presentasinya. Oke, Anda, ya. Dividen, ya, saya mungkin saat melakukan sisi analisisnya relatif dan bila pertimbangannya adalah menjadi kompleks ketika pertimbangannya adalah saham. Ini dari posisi naik, MPV sama dengan variabel B tambah sama dengan FI biaya naik. Nilai perusahaan sama dengan FA plus B kali biaya tunai. Misalkan perusahaan A dan perusahaan B baik sebagai gas secara bisa sebesar 500 dan $100. Mereka berdua adalah perusahaan semua entitas, semua entitas jika perusahaan A sisi perusahaan B perusahaan yang digabungkan akan memiliki nilai gabungan sebesar $700 karena sinergis sebesar $100. Dewan perusahaan B telah mengidentifikasi bahwa ia akan menjual perusahaan B jika ditawarkan $150 tunai, telah mengindikasikan bahwa ia akan menjual perusahaan B. Haruskah perusahaan A mengakuisisi perusahaan B? Dengan asumsi bahwa perusahaan haruskah karena membiayai akuisisi dari laba sendiri sebagai akuisisi. Nilai perusahaan A setelah diakuisisi sama dengan nilai perusahaan gabungan kas biarkan karena perusahaan A bernilai $500 sebelum diakuisisi, NPV perusahaan A adalah $50 sama 550.
$500. Dan asumsi bahwa ada 25 saham perusahaan A. Setiap perusahaan setiap saham perusahaan bernilai $20 sama dengan $400 bagi 25 sebelum merger dan dan setelah merger. Ditampilkan di kolom pertama dan ya, kita lihat kenaikan harga saham. Kami menyimpulkan bahwa saat melakukan akuisisi, kami berbicara sebelumnya tentang sinergi dan dari merger. Kami juga dapat benefit dari merger ke perusahaan. Dan itu merger akuisisi sama dengan sinergi karena nilai perusahaan gabungan adalah $700 dan nilai merger A dan B berturut-turut adalah $500 dan $100. Sinerginya adalah $100 sama dengan 700 sama dengan 500 ditambah 100, preminya adalah $10. NPV merger ke pihak pengakuisisi adalah gabungan perusahaan A sama dengan 100 dikurangi $2 sama dengan $50. Satu peringatan dalam rangka Goodtex ini secara konsisten berpendapat bahwa nilai pasar suatu perusahaan adalah perkiraan terbaik dari nilai sebenarnya. Namun kita harus menyesuaikan analisis kita ketika membahas merger. Jika harga sebenarnya dari perusahaan A tanpa merger adalah $500, nilai pasar dari perusahaan A mungkin sebenarnya di atas $500 saat negosiasi merger berlangsung. Hal ini terjadi karena harga pasar mencerminkan kemungkinan terjadinya merger. Jika probabilitasnya adalah 60% bahwa merger akan terjadi, harga pasar perusahaan adalah $530 sama dengan besar perusahaan sebesar 5 dikali kemungkinan persen tambah nilai pasar dari perusahaan A tanpa penggabungan yaitu $500 kali kemungkinan dari tiga penggabungan 0,40. Nah, kita akan meremehkan dari merger dalam persamaan 9,1 harga pasar perusahaan A dengan demikian manajer jadi tugas yang sulit untuk menilai perusahaan mereka sendiri tanpa akuisisi. Induk dari akuisisi saham. Nilai perusahaan gabungan sama dengan variabel A sama variabel A tambah variabel B tambah EV. Kedua, biaya akuisisi. Biaya akuisisi tergantung pada jumlah saham yang diberikan pada saham target pada harga saham perusahaan gabungan setelah merger. Pertimbangan saat mengambil antara uang tunai dan saham. Pertimbangan saat mengambil antara uang tunai dan saham. Yang pertama adalah berbagi pemegang saham target tidak berpartisipasi dalam apresiasi harga saham dengan akuisisi tunai. Pajak adalah akuisisi dikenakan pajak. Kontrol adalah sisi tunai dan melemahkan kontrol.
Merger menambah nilai bahwa sinergi terjadi jika nilai perusahaan gabungan setelah merger lebih besar dari nilai perusahaan yang mengakuisisi dan nilai perusahaan yang mengakuisisi sebelum merger. Dan sinergi terjadi jika nilai perusahaan gabungan setelah merger lebih besar dari jumlah nilai perusahaan yang mengakuisisi diakuisisi sebelum merger. Sejumlah sumber sinergi dalam merger yang menyeratkan bahwa merger dapat menciptakan nilai. Apakah merger benar-benar menciptakan nilai dalam praktiknya? Ini adalah pertanyaan empiris dan harus dijawab dengan bukti. Ada sejumlah cara untuk mengukur penciptaan nilai. Banyak akademik lebih menyukai studi acara. Studi ini memperkirakan pengembalian selama pada dan sekitar tanggal pengumuman akhir. Sebuah pengembalian tidak normal biasanya didefinisikan sebagai perbedaan antara return saham aktif dan return pada indeks pasar atau kelompok kontrol saham. Kelompok kontrol ini akan dari pengaruh pasar dan industri. Selanjutnya, akuntansi untuk sisi bahwa perusahaan menyimpan aset yang berbeda. Pembukuan pemegang saham dan pembukuan pajak. Jadi perusahaan menyimpan aset pembukuan yang berbeda. Pertama, sisi pertama adalah saham dan pembukuan pajak. Ketika satu perusahaan mengakuisisi yang lain, pembeli menggunakan metode pembelian untuk akuisisi. Akuntansi pembelian syaratkan bahwa aset perusahaan yang diakuisisi dilaporkan pada nilai pasar wajarnya pada pembukuan perusahaan yang mengakuisisi. Hal ini memungkinkan perusahaan yang mengakuisisi untuk menetapkan dasar biaya baru untuk aset yang diakuisisi. Dalam pembelian, istilah akuntansi disebutnya niat baik atau goodwill. Goodwill adalah kelebihan harga beli atas kerugian nilai pasar wajar dari masing-masing aset yang diperoleh. Dan investasi adalah perusahaan yang menjual sebagian aset atau subsidiari atau bisnisnya ke perusahaan lain. Equity carve-out. Yang kedua, equity carve-out. Equity carve-out merupakan perusahaan baru dari anak perusahaan dan kemudian menjual kepemilikan kepada beli.
melalui IPO. Ketiga, spin-off. Perusahaan perusahaan dari perusahaan dan mendistribusikan saham perusahaan baru kepada pemegang saham perusahaan induk. Yang keempat adalah split off, yaitu perusahaan pecah menjadi dua atau lebih perusahaan dan saham. Semua perusahaan dan pada pemegang saham dan perusahaan asli. Investasi itu ada yang saya jelasin nanti, yaitu perusahaan sebagai aset bisnisnya ke perusahaan lain. Equity carve-out, perusahaan membuat perusahaan baru dari anak perusahaan dan kemudian menjual kepemilikannya kepada publik melalui IPO. Nah, yang ketiga adalah spin-off, perusahaan membuat perusahaan baru dari anak perusahaan dan distribusikan saham perusahaan baru, distribusikan saham perusahaan dan mendistribusikan saham perusahaan baru kepada pemegang saham atau perusahaan. Yang keempat, split up adalah perusahaan dipecah menjadi dua atau lebih perusahaan dan saham semua perusahaan dibagikan pada pemegang saham perusahaan asli. Dan kita membahas soal kasus. Yang pertama adalah menghitung sinergi, yaitu referensi dari buku Corporate Finance, Randolph, Westerveld, dan kawan-kawan, edisi 12, halaman 911. PT Holmes telah menawarkan uang tunai sebesar 215 juta dolar untuk semua saham biasa di Watson Corporation. Berdasarkan informasi pasar terbaru, Watson bernilai senilai 193 juta dolar sebagai independent investor. Jika Holmes melakukan merger, berapa estimasi nilai dari manfaat sinergis dari merger? Nah, yang perlu tahu ini adalah yang kita cari adalah estimasi nilai minimal. Nah, diketahui uang tunainya itu sebesar 215 juta rupiah. 215 juta dolar. Nah, sedangkan nilai dari company Watson sebesar 193 juta dolar. Jadi kalau estimasi nilai kita dikurangi nilai dari company Watson. Nah, sama dengan 215 juta dolar dikurangi 193 juta dolar. Jadi estimasi nilai minimum sebesar 22 juta dolar. Studi kasus yang atau yang kedua, yaitu tentang neraca untuk merger. Sama dengan referensi yang satu atau yang di A, yaitu dari buku Corporate Finance, karangan Randolph dan kawan-kawan, edisi 12, halaman 912. Nah, di sini
pertimbangkan informasi pra-merger berikut tentang perusahaan X dan perusahaan Y. Total earnings-nya, perusahaan X memiliki $90.000, sedangkan perusahaan Y memiliki total earning sebesar $43.200. Untuk shares outstanding-nya, perusahaan X memiliki 41.800, sedangkan perusahaan Y memiliki share outstanding sebesar 26.400. Nah, untuk per share value market perusahaan X sebesar $53. Untuk perusahaan Y, per share value market adalah $19. Untuk per share value perusahaan X adalah $21. Sedangkan untuk perusahaan Y yaitu sebesar $9. Asumsikan bahwa perusahaan X mengakuisisi perusahaan Y dengan menerapkan targetkan bank jangka panjang untuk membeli semua saham yang beredar dengan premi merger sebesar $5 per saham, dengan asumsi bahwa tidak ada perusahaan yang memiliki hutang sebelum merger. Buatlah neraca pasca merger untuk perusahaan X dengan asumsi penggunaan metode akuntansi pembelian. Nah, untuk jawabannya, diketahui merger premium adalah bulan. Nah, untuk perusahaan X mempunyai total earnings 95.000, sedangkan Y 43.200. Nah, untuk shares outstanding, perusahaan X memiliki 41.500, sedangkan perusahaan Y yaitu memiliki 26.500. Per share value market untuk perusahaan X yaitu $53, dan untuk perusahaan Y sebesar $19. Nah, untuk per share value perusahaan X yaitu $21, dan untuk perusahaan Y $9. Nah, untuk pooling of interest, yang pertama kita cari equity. Nah, equity itu sama dengan aset. Nah, caranya adalah share outstanding perusahaan X dikali per share perusahaan X ditambah share outstanding perusahaan Y dikali per share value Y. Jadi 41.800 dikali $21 ditambah 26.500 kali $9. Jadi total asetnya adalah, atau equity-nya adalah 1.111.300. Untuk purchase method-nya, pertama adalah aset dari perusahaan X yang kita lihat dari buku value-nya, dari nilainya, yaitu rumusnya adalah share outstanding perusahaan X kali per share book value X, itu sama dengan 41.800 kali $1 sama dengan $877.800.
Yang kedua, aset dari perusahaan dilihat dari nilai pasarnya. Yang pertama, yang rumusnya adalah share outstanding perusahaan Y dikali per share market value Y. Nah, kalau kita masukin nilainya, yaitu 26.500 kali $19 sama dengan 503.500 dolar. Yang keempat adalah kita mencari nilai tambah dari perusahaan Y. Nah, rumusnya yaitu share outstanding perusahaan Y dikali merger premium dikali, maksudnya ditambah per share market value Y. Nah, untuk share outstanding perusahaan Y sebesar 26.500. Sedangkan untuk merger premiumnya adalah $5. Kalau share market value-nya yang perusahaan Y yaitu $19 sama dengan 500 dikali 5 tambah 19 ke 15 dolar, yaitu hasilnya 636 dolar. Untuk mobilnya yaitu dilihat dari nilai tambah Y dikurang nilai aset perusahaan Y, maksudnya nilai pasar perusahaan Y, yaitu 136.500 sama dengan 132.500. Total aset XY sama dengan total equity XY sama dengan aset from X tambah aset from Y tambah goodwill. Kalau kita masukin nilainya, aset perusahaan X itu 877.800 ditambah aset from Y dari nilai market value yaitu 503.500 ditambah 132.500. Jadi totalnya adalah 1.513.800. Ya, bisa 1.513.800 dolar. Untuk soal kasus yang C, by Freiberg, naik sedang menganalisis sisi restoran Western. Ada perusahaan yang membeli utang. Perkiraan Freiberg naik bukan bahwa pembelian tersebut akan meningkatkan arus kas setelah pajak tahunan sebesar 440 tanpa batas. Nilai pasar price in the pen saat ini adalah 7,8 juta dolar. Nilai pasar yang Flyby naik saat ini adalah 9 juta dolar. Tingkat diskonto yang sesuai untuk arus kas tambahan adalah 8%. Flyby naik sedang mencoba untuk memutuskan apakah akan menawarkan 25% sahamnya atau 11 juta 400 dolar tunai ke price independen. Bahannya sinergi karena apa sinergi dari merger
Kedua, berapa nilai flash independent Flyby naik? Ya, berapa biaya Flyby naik dari setiap alternatif? Berapa MPR untuk Flyby naik dari setiap alternatif? Alternatif apa yang harus digunakan Flyby naik? Jawaban C, diketahui incremental threshold sebesar 445 dolar untuk flash independent market value sebesar 7.400 dolar. Flyby naik market value sebesar 9 juta dolar. Diskon rate-nya adalah 10%, stop offer-nya 20%, cash offer-nya adalah 11 juta 400 dolar. Yang pertama tadi dari nilai sinerginya. Nilai sinergi ini adalah incremental after tax cash flow dibagi diskon rate. Berarti 445 dolar dibagi 8% sama dengan 500 dolar. Yang kedua adalah value to acquire atau adalah sinergi value ditambah flash independent market value, yaitu 562.500 juta 800 dolar. Total adalah 13.362.500 dolar. Untuk yang ketiga yaitu C. Nah, yang C itu kita nyari cash of cash posisinya, yaitu sebesar 11 juta 400 dolar, 400 ribu dolar. Yang kedua kita harus nyari biaya stok akuisisi. Nah, rumusnya adalah stok per dikali value to acquire tambah Flyby net market value. Masukin angkanya 5% kali 13.362.500 dolar ditambah 29 juta sama dengan 25% dikali 42 juta 362.500 dolar sama dengan 10 juta 625 dolar. Untuk yang D-nya NPV of cash acquisition sama dengan value to acquire dikurang cash of cash acquisition. Nah, kalau kita masukin tadi kan udah tuh yang B, yaitu 13.362.500 dikurangi 11.400. Ya, jadi nilainya adalah cash of cash posisinya adalah 1.962.500. Dan di stop posisi yaitu value bearer dikurang cash of stock kita sama dengan 13.362.500 kurang 10.590.125. Hasilnya adalah 2.771.875. Ya, yang E itu adalah alternatif apa yang harus digunakan Flyby next. Nah, jawabannya adalah jika NPV posisi dari sahamnya lebih besar dari NPF dari posisi lainnya, maka posisi perusahaan saham di Flyby next melebihi posisi sahamnya dibandingkan posisi
secara tunai. Nah, itu kesimpulannya, satu perusahaan, yang pertama adalah satu perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan beberapa cara berbeda. Yang kedua, tiga bentuk pengakuisisi adalah merger dan konsolidasi, akuisisi saham, dan akuisisi aset. Yang ketiga, merger dan akuisisi dan konsolidasi adalah yang paling murah dari sudut pandang hukum, tetapi mereka membutuhkan suara persetujuan dari pemegang saham. Nah, yang keempat, akuisisi saham tidak memerlukan suara pemegang saham dan biasanya dilakukan melalui penawaran tender. Yang kelima, pemegang saham perusahaan mengakuisisi akan memperoleh jika sinergi dari besar dari bentuk. Nah, yang keenam, dari akuisisi berasal dari data pajak, pajak dan terakhir mungkin sekian presentasi dari kami. Ada kekurangan dari kajian dan saya mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.